Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa badu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Terakhir adalah ayat 77 dari surat Ali Imran. Kita lanjutkan ayat 78 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi
الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya kita membahas terkait tentang di antara ahlul kitab khususnya Yahudi ada sekelompok yang mereka itu masih memiliki amanah. Ketika diberi amanah mereka masih memegang teguh, menunaikan amanah tersebut dengan baik. Namun kebanyakan di antara mereka itu adalah suka mengingkari suatu amanah atau mengkhianati suatu amanah. Maka kita juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 78 ini terkait di antara mereka dari ahlul kitab itu, wa inna minhum la fariqan yalbuna alsinatahum bil kitab. Dan sesungguhnya di antara mereka la fariqan, ada sekelompok atau segolongan yalbuna alsinatahum bil kitab, yang mana mereka itu suka memutarbalikkan lisan mereka dalam membaca Alkitab. Yang artinya itu adalah yuharrifunahu, mereka merubah-rubah kitab suci mereka. Dalam membacanya, dibacakan kepada umat itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Supaya apa? Litahsabuhu minal kitab, agar kalian itu menyangka apa yang mereka baca itu minal kitab, dari bagian kitabullah, padahal bukan. Itu sudah rubahan dari para pembacanya. Tidak seperti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ataupun kepada Nabi Isa. Jadi tokoh-tokoh mereka, sekelompok dari tokoh-tokoh mereka banyak yang merubah-rubah kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, ini adalah pekerjaannya mereka. Untuk apa? Ya untuk menguntungkan pribadi-pribadi tokoh tersebut. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia itu tidak termasuk dari Alkitab. Ya, dia tidak termasuk, tapi itu dimasuk-masukkan, dirubah-rubah. Karena apa? Karena banyak di antara mereka itu, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulamanya mereka, rahib-rahibnya mereka, itu mereka sudah banyak yang terfitnah oleh dunia. Sehingga ketika ada di dalam kitab Taurat ataupun Injil yang tidak menguntungkan mereka, maka dirubah-rubah oleh mereka. Untuk kepentingan apa? Mencari kenikmatan duniawi. Sehingga apa? Di antaranya seperti masalah riba. Riba itu aslinya ya bagi orang Yahudi ya haram, tapi dirubah-rubah oleh mereka. Ya, sehingga apa? Sehingga tokohnya malah apa? Tokohnya malah yang mengajari riba itu sendiri. Ya, kenapa? Karena untuk kepentingan mereka, ya, mencari keuntungan kan begitu. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan
dia itu adalah bagian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan setelah dibaca, dirubah-rubah, dibacakan kepada umatnya, mereka umatnya supaya menyangka itu bagian dari kitabullah, padahal itu bukan dari kitabullah. Dan mereka mengatakan kepada umat untuk meyakinkan wa yaquluna huwa min indillah, dan bahwasanya dia yang mereka baca tersebut dikatakan kepada mereka bahwasanya huwa min indillah, dia itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini kitabullah, padahal sudah dirubah. Padahal itu adalah sudah dirubah. Wa ma huwa min indillah, padahal dia itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gubahan atau rubahan dari para tokoh mereka. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala wa hum ya'lamuna, padahal mereka itu mengetahui. Tentu ini adalah sebuah kedustaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan duniawi mereka, keuntungan untuk nafsu mereka. Sehingga oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan memang tidak mungkin ya manusia itu adalah merubah total ya namanya kitab suci, tidak mungkin ya. Yang ada itu menyisipkan dari kitab tersebut dengan pemahaman-pemahaman mereka supaya apa? Supaya apa yang tidak sesuai dengan nafsu mereka itu bisa dibelokkan sesuai dengan nafsu mereka, ditambahi ataupun dikurangi. Kalau menghilangkan secara totalitas tidak mungkin. Karena apa? Karena tentu ya kitab Taurat ataupun kitab Injil tetap ada yang menjaga. Sehingga kalau dihilangin totalitas ya tidak mungkin, pasti akan ketahuan kan begitu. Sehingga apa? Bisanya adalah bagaimana ditambahi atau dikurangi ya. Sehingga apa? Nanti yang benar-benar kitab asli itu sudah semakin langka, yang banyak tersebar adalah kitab yang sudah dirubah-rubah. Sehingga apa? Masyarakat taunya ya inilah namanya kitab Taurat, inilah kitab Injil. Ya, seperti itu. Berbeda kalau dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah langsung dikasih garansi oleh Allah ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi apa? Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetap ada dan terpelihara dari yang namanya rubahan. Kenapa? Karena di antara bentuk cara Allah untuk menjaga Al-Quran, Allah mudahkan ya, mudahkan bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran ya. Hingga saat ini di dunia ini kan puluhan ribu orang yang hafal Al-Quran kan begitu. Untuk apa? Untuk menjaga supaya nggak akan ada orang yang ibaratnya menyusupi Al-Quran itu walaupun cuma satu huruf saja, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Karena apa? Karena benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu akan senantiasa ada di dunia ini sampai nanti di akhir zaman. Ketika sudah tidak ada orang yang beriman, maka ketika itulah baru Al-Quran itu dicabut oleh Allah, tulisannya hilang ya. Makanya di dalam sebuah hadis itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat hingga ya di muka bumi ini tidak disebut lagi nama Allah. Kenapa? Sudah nggak ada orang yang beriman, yang tersisa tinggal orang kafir semuanya. Sehingga apa? Dan merekalah nanti yang akan menjumpai kiamat. Kalau orang yang beriman, maka apa? Maka dia diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu dengan dihembuskan angin dingin dan lembut yang berhembus dari Yaman ya, dari Teluk Aden ya, yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang yang punya iman walaupun seberat darah, maka dia akan menghirup angin tersebut dan dia akan mati ya. Yang tersisa tinggal orang-orang yang tidak beriman.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata." Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah telah memberinya Alkitab, wal hukma, dan Allah telah memberikan hukum dan hikmah, wan nubuwata, dan Allah telah memberikan kenabian. Tidak layak seorang manusia yang telah Allah beri Alkitab. Berarti siapa ya? Para nabi dan rasul kan gitu. Yang dia diberi Alkitab, dia diberi hukum dan hikmah, diberi kenabian oleh Allah. Summa yaqula linnas, kemudian dia mengatakan kepada umatnya, kepada manusia, kunu ibadan lihi, manusia, jadilah kalian penyembahku. Tidak ada seorang nabi dan rasul itu, nggak akan pernah ada seorang nabi ataupun rasul mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Itu tidak ada. Jadi tidak ada. Ya, kenapa? Nggak layak yang demikian itu, dan itu wujudnya dalam prakteknya tidak ada di dalam sejarah peradaban dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu tidak ada. Nabi Isa bagaimana Ustaz? Nabi Isa itu yang mempertuhankan bukan Nabi Isa, ya, tapi adalah pengikut-pengikutnya yang sudah tersesat, kan begitu. Jadi apa? Jadi tidak ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga kunu ibadali, dia mengatakan kepada umatnya, jadilah kalian itu sebagai penyembahku min dunillah, bukan penyembah Allah. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi justru para nabi dan rasul itu akan mengatakan kepada umatnya, kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu sebagai rabbaniyin, yaitu orang-orang yang tunduk taat menyembah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bima kuntum tu'allimunal kitab, dikarenakan kalian para nabi telah mengajarkan Alkitab. Karena kalian tuh telah mengajarkan Alkitab, tahu bahwasanya yang layak disembah itu hanya Allah, ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan makhluk yang lain. Kan begitu. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian itu telah mempelajari Alkitab, kalian sudah mengajarkan Alkitab, yang mana inti dari Alkitab itu dalam akidah adalah la ilaha illallah, yang berhak disembah hanya Allah, yang berhak diibadahi hanya Allah, kan begitu. Dan kalian pun sudah mempelajari isinya, sehingga kalian tahu. Sehingga tidak mungkin kalian itu mengajarkan kepada umat kalian itu untuk menyembah kepada kalian ataupun menyembah kepada yang lain. Nah, ini adalah apa? Ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ya tidak mungkin seorang yang namanya nabi demikian itu. Kenapa? Karena dia menjadi nabi ataupun rasul itu karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'murakum, dan tidak pula dia memerintahkan kalian antattakhidul malaikata, ya, dan tidak pula dia memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat wan nabiyina, dan para nabi arbaban, menjadi sesembahan dari selain Allah. Dan tidak pula para nabi dan rasul itu menyeru atau memerintahkan umatnya untuk nyembah malaikat. Kalau nyembah malaikat aja nggak layak, apalagi nyembah selain malaikat, dari mungkin patung, pohon, bulan, bintang, lebih nggak layak kan? Kalau malaikat itu adalah makhluk Allah yang diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kita ambil contoh semua, malaikat Jibril itu adalah malaikat, ya, tokohnya para malaikat, kan gitu. Itu kan Jibril, ya, dinamakan Sayyidul Malaika, ya, tuannya para yang nama malaikat itu ya malaikat Jibril, kan begitu, ya. Malaikat Jibril itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikasih sayap. Sayapnya nama malaikat Jibril itu 600 sayap. Satu sayapnya saja itu sudah bisa memenuhi ufuk bumi, ya. Jadi kalau satu sayap dikibasin kayak gini, dunia bisa hilang.
Lihat itu, apalagi cuma ngilangin manusia gitu, ya. Jadi satu manusia gitu, gini aja hilang udah. Jadi itu satu sayapnya udah memenuhi ufuk bumi. Jadi apa? Jadi enggak apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan mereka, kekuatan mereka yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah dari cahaya. Yang namanya cahaya pergerakannya lebih cepat daripada yang lain. Ya, kecepatan itu yang paling cepat kan kecepatan cahaya. Dan itu. Makanya kalau malaikat Jibril surat tahu-tahu sudah di langit, ya lumrah. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah itu dari cahaya. Ya, sehingga apa? Sehingga sangat cepat. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu sangat masuk akal. Jadi sangat masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu beliau diberikan kendaraan namanya buraq, kan begitu. Dibikinkan khusus oleh Allah. Ya, sebuah kendaraan dinamakan buraq. Ditemani siapa? Malaikat Jibril. Sehingga apa? Berjalan ibaratnya naik buraq itu dari Makkah sampai Masjidil Aqsa itu cepet banget, kan begitu. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, ya kan begitu. Itu apa? Ditemani siapa? Malaikat Jibril. Kayak kalau sangat cepat ya sangat logis, kan begitu. Loh, tapi kok nggak mati wahai apa ya Ustadz gitu loh. Nah kalau Allah sudah nakdirkan tidak mati, kan siapa yang bikin mati juga Allah, ya kan itu. Kalau Allah sudah menghendaki, ya namanya juga akan mati. Walaupun secara normal itu ya orang kalau naik ke atas itu pasti kurang oksigen, mati kan gitu ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya tidak mati. Buktinya apa? Nabi Isa itu ada di langit, kan begitu. Dan dia masih hidup, dia belum mengalami kematian. Matinya nanti ketika dia ada turun lagi ke dunia, kan begitu. Dan Allah sanggup melakukannya demikian itu. Kenapa? Yang memberikan kehidupan dan kematian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu yang nggak bisa kita nalar itu kan karena pikiran kita yang terbatas, terbatas, akal kita yang terbatas, nalar kita yang terbatas. Sehingga apa? Sedangkan kalau Allah itu kan sudah di luar itu semuanya. Sehingga apa? Ketika Allah sudah berkehendak, ya apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa? Jadi tidak layak seorang nabi, apalagi seorang dai kok ngajak umatnya untuk nyembah dirinya, apalagi ini kan gitu ya. Wong ini seorang nabi aja nggak layak kok ngajak umatnya untuk nyembah malaikat, nyembah dirinya sendiri tidak layak. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah layak bagi mereka mengajak kalian untuk kufur, ya, setelah kalian itu Islam? Tentu tidak layak. Penyembahan kepada selain Allah itu sebagai bentuk kekufuran, kesyirikan, dan itu bukan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak umatnya itu hambanya itu untuk hanya mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji, mengambil perjanjian kepada para nabi. Ingatlah wahai Muhammad ketika para nabi itu sudah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Lama ataitukum, ketika aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kalian min kitabin, berupa kitab, ya, wa hikmatin, dan hikmah. Summa ja'akum, kemudian telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'akum, yang ada pada kalian. La tu'minun nabihi, di mana kalian hai para nabi dan rasul benar-benar akan beriman dengan rasul yang terakhir ini. Wala tansurunnahu, dan benar-benar kalian itu akan menolong rasul yang terakhir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, jadi Allah itu sudah menghabarkan kepada bahwasanya Allah telah mengambil perjanjian kepada para nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, sudah dijanji oleh Allah bahwasanya
Apa? Mereka itu harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka harus menolong Nabi Muhammad. Kalau andai kata mereka menjumpai Nabi Muhammad, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka harus menolong ajarannya Nabi Muhammad. Dan semua para nabi dan rasul itu sudah menyanggupi, ya, jadi sudah menyanggupi. Jadi tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang menyelisih ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu saat itu melihat namanya Umar bin Khattab, ya, itu membaca kitab, ya, jadi kitab apa? Kitab Taurat. Umar membaca, Rasulullah tahu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah, ya, jadi marah kan begitu. Sehingga apa? Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Tampak begitu marahnya beliau kepada Umar. Sehingga apa? Sehingga Umar belum begitu paham kalau Rasulullah marah gitu. Akhirnya sahabat Abdullah bin Thabit itu menegur kepada Umar, "Ya Umar, lihat tuh wajahnya Rasulullah, ya, beliau itu marah itu melihat kamu tuh megang kitab Taurat gitu." Akhirnya kemudian Umar mengatakan, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Jadi kami ridho, ya, Allah itu sebagai Rabb kami, dan kami ridho Islam sebagai agama kami, dan kami ridho Muhammad itu sebagai Rasul kami, ya. Maka ketika sudah mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tampak wajahnya beliau itu berubah, ya, jadi seneng kan itu. Kenapa? Rasulullah khawatir Umar mau jadi apa ini, Yahudi apa ini kan gitu, ya, memegang kitab Taurat, melajari Taurat buat apa kan gitu. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau asbaha fikum Musa alaihissalam, summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Andai kata, ya, Musa alaihissalam itu berada di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa, dan kalian meninggalkan aku, tidak mau mengikuti aku, tidak beriman kepadaku, la dhalaltum, niscaya kalian tersesat. Kan begitu? Niscaya kalian itu akan tersesat. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Wallah, lau kana Musa hayyan baina adhurikum mahalla." lahu illa ayat tabi'ani, ya, sempurnakan apa yang ada sempurnakan dari apa syariat yang ada pada umat. terdahulu. Sehingga Pak, semuanya datangnya dari Allah. Sehingga Allah mengatakan, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Hei para nabi
janjiku itu ini, ya. Maka apa? Qalu aqrarna. Semuanya sepakat, aqrarna, kami menerima dan kami apa mengikuti ya Allah. Qala fashhadu, maka kemudian Allah berfirman, fashhadu, maka bersaksilah umat manusia yang dia sudah tahu Nabi Muhammad diutus. Namun dia tidak, yang lain beliau mengatakan, ma min yahudiyin wala nasraniyin yasma'u bi min wara'i hadal jidar wa lam yu'min nubi illa kana min ashabin nar. Tidaklah orang Yahudi ataupun Nasrani hakikatnya dia belum beriman kepada Allah. Kenapa? Sudah ketemu Nabi Muhammad, ya harus iman kepada Nabi Muhammad. Ya, apa Allah turunkan kepada kitab baru yaitu Al-Quran, diutus Rasul yang baru yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi kepadanya, dan dia akan menolong tapi dia kemudian berpaling, laika humul fasiqun, maka datang Islam sudah nggak berlaku, yang berlaku tinggal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kan begitu. Mau nyari agama itu aja sudah nggak berlaku kalau Islam sudah datang, apalagi agama-agama yang bikinan manusia, jangan itu agama yang bikinan manusia, kan begitu. Tentu apa ya, lebih tidak layak lagi, kan begitu. Kenapa? Karena yang namanya agama, ya, agama kemaslahatan dari umat manusia, baik terkait dalam kondisi Islam, pasti ya. Cuma kadang orang tuh kan nggak bisa menentukan Tuhannya itu siapa, lihat itu, sehingga apa, butuh bimbingan wahyu, ya kan itu, sehingga apa, dia butuh bimbingan wahyu. Sehingga apa, kalau tidak ada bimbingan ya nanti dia nyembah pohon, nyembah tunduk kepada zat yang maha kuasa.
Cuma kadang dia tersesat, kan itu, nggak ketemu hubungan, ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya itu berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa? Dengan penuh ketaatan, wa qur'an atau terpaksaan. Padahal semua makhluk yang ada di laut ataupun secara terpaksa. Secara terpaksa gimana? Ya orang-orang kafir tetap ya dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih berpijak pada alam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya namanya orang kafir dia mesti mengikuti ketentuan atau sunnatullah, kan begitu. Ada orang kafir yang bisa bikin aturan sendiri secara mutlak? Kan enggak ada. Bisa bikin kematian, kehidupan sendiri, kan enggak ada. Dia tetap mengikuti, ya. Ada enggak seorang orang kafir yang jenius mampu menciptakan manusia itu, ya, orang wanita hamil langsung lahir langsung gede? Kan enggak ada. Semuanya masih pakai sunatullah, proses. Namanya manusia lahir itu karena ada apa, laki-laki dan perempuan berhubungan jadi hamil, jadi janin. Janin pun pakai proses itu kan, pakai proses segini bulan kemudian dia lahir jadi jabang bayi, ya, jadi bayi dirawat tumbuh besar, kemudian jadi anak balita, kemudian jadi apa, dewasa, sampai kemudian tua lagi. Kan masih mengikuti, masih tunduk taat kepada sunatullah. Tidak ada yang mutlak. Siapa semua orang yang paling digdaya semua, ya tetap masih mengikuti, ya, sunatullah. Dengan keterpaksaan ataupun dengan ketaatan. Kalau yang taat siapa? Yang orang-orang mukmin. Dia sadar. Akhirnya apa? Dia beribadah, dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang kafir, ya, di dalam masalah mau ibadah tidak mau, syukur tidak mau, kan gitu. Tapi tetap dia masih dalam bingkai, yaitu makhluknya Allah, tetap mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena yang dipijak masih buminya Allah. Jadi itu loh. Kalau andai kata mau dia ke apa, planet Mars, ya Mars miliknya Allah kok. Ya, emang kalau di sana kamu nggak bisa apa, lepas dari hukum Allah, ya nggak bisa. Tetap kamu akan mengikuti. Sehingga apa? Sehingga di sini letaknya. Apakah mereka mau mencari agama, ya, makhluk yang ada di langit atau di bumi semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan penuh ketundukan ataupun keterpaksaan. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Semuanya nanti kalau sudah waktunya kiamat selesai, dunia ditutup, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, maka semuanya hamba Allah. Tidak muslim, tidak kafir, hamba Allah. Ketika sudah di hadapan Allah, sudah tidak ada yang bisa dibanggakan, ya. Gelar tidak bisa dibanggakan, harta benda tidak dibawa, ya, jadi tidak bawa. Jabatan kedudukan tidak akan ada yang bisa dibanggakan, ya, tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, ya. Dan juga apa? Dan tidaklah, ya, makhluk yang ada di langit dan bumi ketika sudah datang menghadap Allah kecuali sebagai hamba Allah. Jadi kalau sudah di sana, satu kedudukannya sama Allah. Siapa apa pengadilnya? Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak ada yang bisa menolong. Sudah nggak ada orang bisa membanggakan, ya Allah aku presiden periode tahun ini, nggak ada, tempeleng sama Allah, ya kan gitu, ya. Ya Allah aku adalah jenderal, itu kan itu, ya, periode ini kan itu, ya. Aku Kapolri kayak gitu, ya. Tempeleng sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dibanggakan? Apalagi cuma Kapolri kan gitu, ya. Jadi kayak seperti itu. Nggak ada yang bisa dibanggakan, ya. Apa yang bisa kita banggakan di sana? Yang bisa menolong kita hanya iman dan amal soleh kita. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Qul, katakan wa Muhammad, amanna billah. Katakan wa Muhammad, amanna billah, kita beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami berupa apa? Wahyu, Al-Qur'an, kan begitu.
Wa ma unzila ala Ibrahim, dan kita mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, yaitu wahyu yang Allah turunkan pada Ibrahim. Wa Ismaila, dan kita mengimani kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan kami mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan kami mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ya'qub. Wal asbati, dan kita mengimani kepada apa yang Allah turunkan kepada anak cucu Yakub. Karena Nabi Yakub punya anak 12, ya kan itu. Dari mereka banyak jadi nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kemudian Nabi Yusuf. Nah, itu kan keturunan Nabi Yakub semuanya, ya. Kalau Nabi Muhammad kan keturunan Ismail. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah Allah berikan kepada Musa dan kepada Nabi Isa, ya, kita mengimaninya. Wan nabiyuna mir rabbihim, dan apa yang Allah berikan kepada para nabi, ya, mir rabbihim, dari Rabbnya. Berapa? Ya mukjizat macam-macam. Kita semuanya mengimani. Nabi Musa dikasih tongkat, dengan itu kan. Padahal tongkatnya itu kayu biasa, nggak kayak seperti orang sekarang itu kalau ada bambu yang ibaratnya apa ruas angin, ini ya bisa jadikan jimat, ya kul buntet, dengan itu ya. Ya tongkatnya Nabi Musa itu kayu biasa, ya itu loh, ya. Jadi kayu biasa yang biasa untuk apa, menghalau domba-dombanya, kadang juga buat mengambilkan dedaunan kayak begitu. Kayu biasa, ya, bukan kayu yang istimewa gitu, ya. Cuma mau Allah menghendaki kan itu dengan yang biasa itu menjadi luar biasa. Namanya mukjizat itu kan kayak begitu, ya. Sesuatu yang dohirnya biasa dibikin sesuatu yang menjadi luar biasa di luar nalar manusia. Ya Pak, dilempar bisa jadi ular yang besar. Ya, jadi kayak seperti itu. Nabi Sulaiman dikasih apa? Mukjizat cincin. Dengan itu, cincinnya ini bisa nundukkan jin. Kalau jin dikasih kayak gini, yes, ya, langsung tunduk. Ya, makanya kalau dukun itu mesti pakai batu ake, gitu. Kalau enggak apa, ibarat enggak afdol kalau dukun enggak punya batu ake, ya. Jadi kayak itu, ya. Itu pasti gitu. Karena apa? Karena pengen niru Nabi Sulaiman, dengan itu kan, pengen niru Nabi Sulaiman. Tapi cuma niru aja kan. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan salah satu dari mereka. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Nabi itu nggak boleh. Ya Nabi ya jelas apa, harus kita imani semuanya. Jangan sampai ini kita imani, ini tidak boleh. Kita harus mengimani semuanya, ya. Tapi kalau Allah telah menentukan, oh Nabi ini diberi keistimewaan tersendiri oleh Allah, yaitu kita harus akui. Dari para Nabi dipilih Rasul, dari para Rasul dipilih ulul azmi, ya kan gitu. Dari ulul azmi itu dipilih dua Nabi yang paling utama, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dari dua ini siapa yang paling utama? Nabi Muhammad. Tapi itu semua ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita semuanya mengimani, ya. Jangan sampai kemudian kita mengimani, ya, sebagian yang lain tidak kita imani. Maka apa? Hati-hati. Sering orang Yahudi itu membedakan para nabi. Ada dinamakan nabi besar, ada nabi kecil, ya. Maka Anda jangan sering kalau ceramah itu kan, ya, apa, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ada nabi kecil nanti. Ya kan gitu, ya. Jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Ya, itu istilah dari Yahudi, ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu siapa? Nabi besar itu seorang nabi sekaligus raja, itu nabi besar. Ya, siapa? Daud dan Sulaiman. Itu yang mereka inginkan. Kalau nabi kecil itu ya sekedar jadi nabi. Ya, Nabi Zakaria nabi, profesinya apa? Tukang kayu. Ya. Tapi Nabi Zakaria itu tukang kayu, ya. Jadi apa? Tukang bikin kusen, jendela dan pintu. Itu Nabi Zakaria. Itu nabi kecil dia. Jadi itu. Kalau Sulaiman raja sekaligus nabi, ya. Maka apa? Kita jangan terbawa kayak seperti itu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nabi besar, nabi kecil, kan begitu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami itu adalah berserah diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mana Islam itu secara umum,
Ya, mana umumnya Islam itu al-istislam, berserah diri, pasrah kepada aturan Allah. Namanya. Tapi kalau Islam mana khusus, ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, maka barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Kok masih ada orang yang mencari ya selain Islam sebagai agama? Maka apa kata Allah? Falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi di akhir zaman itu dengan diutusnya Nabi Muhammad akan berlaku warsa, ya. Sehingga apa? Sehingga sudah nggak berlaku. Ya sudah nggak berlaku, yang berlaku Islam. Sehingga kalau orang mencari selain Islam sebagai agama, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, walaupun dia ibadah, walaupun dia apa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agamamu sudah tidak berlaku. Ya. Jadi agamamu sudah tidak berlaku, apalagi kalau agama bikinan sendiri. Ya kan itu. Ya. Indonesia itu kan kaya akan itu. Ya, kita bisa melihat banyak orang yang ngaku nabi dari Indonesia. Yang terakhir itu kan Ahmad Musaddiq, kemudian Lia Edan, kan itu kan. Malah dia Lia Edan itu malah apa ngaku dirinya sebagai malaikat Jibril gitu kan. Ya, jadi Bunda Maria gitu kan. Jadi nabi kan gitu. Bingung kan gitu loh. Ya. Tapi anehnya masih punya pengikut juga kan itu. Ya, jadi kayak begitu, ya. Padahal ketika dia ngaku sebagai malaikat Jibril itu dipertemukan dengan Ahmad Musaddiq itu ketika ditanya, kamu ketemu enggak ya sama Ahmad Musaddiq? Enggak pernah ketemu. Lu gimana? Kamu ngaku malaikat Jibril, ini ngaku nabi ya ini. Kok enggak pernah ketemu lah? Berarti siapa yang ngasih wahyu kamu? Kan gitu. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, ini kan aneh-aneh itu ya. Tapi masyarakat kita kok masih percaya gitu. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar belum memahami Islam. Ya, kalau orang yakin benar dengan Islam, itu harus percaya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Kalau ada orang yang ngaku jadi nabi walaupun dia pakai sorban jenggot terus, masya Allah, ya fasik membaca Al-Quran atau mungkin fasik melafalkan bahasa Arab gitu ya, jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Jelas ini nabi palsu. Kayak begitu. Karena memang Nabi Muhammad sendiri sudah menyampaikan itu akan ada, itu adalah salasuna kadzabun, 30 orang pendusta. Kulluhum yaddai annahu nabi. Semuanya itu ngaku dirinya sebagai nabi. Kan begitu. Jadi 30 dalam riwayat yang lain itu sekitar 28. Dari 28 itu ada 4 wanita kata Rasulullah. Ya, jadi 4 wanita zaman sahabat itu ada seorang wanita yang sudah ngaku dirinya sebagai nabi, namanya Sajjah, ya, yang nanti kemudian dia menikah dengan Musailamah al-Kadzdzab, ya. Sajjah wanita ngaku jadi nabi, ya. Musailamah al-Kadzdzab ngaku jadi nabi. Sing bingung siapa? Malaikat Jibril ini. Mau dikasih wahyu siapa dulu kan gitu kan? Jadi itu suaminya atau istrinya, kan gitu. Ya, ternyata apa? Ternyata Musailamah al-Kadzdzab mati, Sajjah lari ke Irak. Akhirnya dia mikir-mikir, walah kalau kayak gini saya dikejar-kejar mati juga nanti kan itu. Akhirnya dia masuk Islam kembali. Ya, alhamdulillah Islamnya baik. Tapi pernah ngaku jadi nabi, kan itu. Dan setelah itu belum ada, ya. Terakhir ya di Indonesia, ya Lia Eden. Jadi itu kan. Berarti tinggal nunggu 2 ini, kan gitu ya. Tinggal nunggu 2. Ya, jadi apa? Jadi tidak akan diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kalau dia tidak beragama Islam, tidak membawa Islam, jelas kekal selamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ayat yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam surat Ali Imran. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.